Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya Abu Hazim Muhammad Teguh Azhar. Kali ini kita akan mengkaji atau membaca kitab-kitab para ulama. Semoga kita mendapatkan faidah yang banyak sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita dan kita terbimbing dengan bimbingan ilahi. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kitab yang akan kita baca adalah kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Qala al-muallif rahimahullah, muallif berkata, Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wa bihi nasta'inu, dan dengannya kami meminta pertolongan. Bab Fadlil Islam, bab tentang keutamaan Islam. Wa qaulullahi ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan atas kalian nikmatku wa raditu lakumul Islam dina, dan telah kuridhai untuk kalian Islam sebagai agama. Di sini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam ini dan telah meridhai agama Islam ini. Ya, kemudian sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada kita, Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakannya. Allah Subhanahu wa taala sudah senantiasa mencukupkan nikmat tersebut kepada kita semuanya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah taala, "Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم." Dan firman Allah Ta'ala, "Qul ya ayyuhan nas." Katakan, wahai manusia, in kuntum fi syakkin min dini. Jika kalian itu ada dalam keraguan terhadap agamaku, di dalam agamaku, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah. Maka aku tidaklah menyembah bagaimana orang-orang menyembah ya selain Allah, kalian menyembah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum. Akan tetapi aku menyembah Allah saja, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang akan mewafatkan kalian semua. Al-ayah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum Allahu ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya, yang mana yu'tikum kiflaini min rahmatihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian itu ya dua bagian, double ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum, dan dia menjadikan untuk kalian cahaya yang mana kalian bisa berjalan dengannya. Yaghfir lakum wa yaghfir lakum, dan dia mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur dan Maha Rahim, Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Wa fi sahihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Mathalukum wa mathalu ahli al-kitabaini wa kamathali rajulin istajara ujara. Faqala man ya'malu li min ghudwatin ila nisfi an-nahari ala qirat, fa'amilat al-yahudu. Thumma qala man ya'malu li min nisfi an-nahari ila salati al-'asri ala qirat, فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيرتين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, beliau menjelaskan ikhwafillah sekalian di dalam Sahih Bukhari, permisalan kalian dan permisalan ahli kitab itu seperti permisalan seorang laki-laki yang minta untuk orang-orang bekerja padanya dan akan memberikan upah ya. Faqala may ya'malu li, ya. Beliau mengatakan siapa yang ingin bekerja untukku dari pagi-pagi hari ya sampai pertengahan siang, maka dia akan diberi satu qirat. Ya, fa'amilatil yahudu, maka kemudian Yahudi itu beramal atau dalam artian bekerja. Para Yahudi bekerja. Ya.
Thumma qala, kemudian dia berkata lagi, "May ya'malu li min nisfin nahar ila salatil asri." Barang siapa lagi yang mau bekerja untukku dari tengah hari, tengah siang, ya, sampai waktu salat asar ala qirat, maka dia akan diberikan satu qirat. Fa'amilatun nasara, kemudian orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara bekerja. Tsumma qala, kemudian dia berkata lagi, "May ya'malu li min salatil asri ila an taghiba asy-syamsu ala qiratain." Siapa yang bekerja untukku dari salat asar, ya, hingga terbenamnya matahari, ya, ala qiratain, maka dia akan diberi 2 qirat. Fa antum hum, maka kalian itu, mereka itu yang diberikan 2 qirat meskipun bekerjanya, ya, dari salat asar sampai terbenam matahari, dalam artian cuma 1,5 jam kira-kira atau 2 jam. Artinya sama pendek, ya. Faghadibatil yahud wa nasara, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani pun menjadi marah. Waqalu, dan mereka mengatakan, malan aktsaru amalan wa qalu ajran. Kok bisa kami ini yang paling banyak amalnya tapi paling sedikit upahnya atau pahalanya? Qala hal naqastukum min haqqikum syai'an? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah aku telah mengurangi, ya, untuk kalian hak kalian sedikit pun? Qalu la, mereka mengatakan tidak. Qala dzalika fadli utihi man asya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dzalika fadli, itulah keutamaanku, utihi man asya. Dzalika fadli, itulah keutamaanku. Maksudnya Allah SWT berfirman di sini, dzalika fadli utihi man asya. Itulah keutamaanku, aku memberikannya kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa umat Islam ini umat yang beruntung. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu sedikit beramal, tapi kemudian banyak upahnya atau banyak pahalanya. Sementara orang Yahudi dan Nasrani dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa sebanding dengan orang-orang Islam. Nah, dan agama mereka tidak bisa membandingi Islam, begitu. Kemudian selanjutnya ikhwah fillah sekalian, ya, wa fihi aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan terkait dengan hal tersebut juga, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, adallallahu 'anil jum'ah man kana qablana fa kana lil yahudi yawm as-sabti wa lin nasara yawm al-ahad faja'a Allahu bina fahadana li yawmil jum'ah wa kadzalika hum taba'un lana yawm al-qiyamah nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yawm al-qiyamah. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menyesatkan kaum sebelum kita dari hari Jumat. Mereka tidak tahu tentang keutamaan hari Jumat. Fakana lil yahudi yaum as-sabt, maka bagi orang Yahudi adalah hari Sabtu. Mereka memilih hari ibadah hari Sabtu. Walin nasara yaumul ahad, sementara untuk Nasrani itu hari Ahad. Faja Allahu bina fahadana liyaumil Jum'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu, ya, menunjukkan kepada kita, ya, untuk hari Jumat, menunjuki kepada kita hari Jumat, hari yang penuh dengan keutamaan. Wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah, dan begitu pula, ya, mereka itu senantiasa, ya, mengikuti sampai hari kiamat. Nahnul akhiruna, ya, min ahli dunya, ya. Kita itu, kami itu adalah orang-orang yang paling akhir dari ahli dunia, wal awwaluna yaumil qiyamah, tapi yang paling awal dari hari kiamat, paling awal untuk dihisab, paling awal untuk senantiasa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjelaskan tentang keutamaan orang Islam, menjelaskan keutamaan agama Islam. Bahwasanya agama Islam diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari Jumat, artinya yang paling dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah menyesatkan hari Jumat ini, ya, kepada orang-orang sebelum Islam, kepada orang-orang sebelum Islam, kepada agama-agama sebelum Islam. Seperti itu. Maka orang-orang Islam adalah orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa beribadah di hari Jumat. Kemudian, ikhwah fillah sekalian, di sini dijelaskan wa fihi ta'liqan an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ahabbud din ila Allahil hanifiyyatu samhah. Bagaimana, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar di sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam riwayat Bukhari, ahabbud din ila Allah al-hanifiyyatu samhah. Ya. Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling lurus dan paling toleran. Paling lurus dan paling toleran. Bukan hanya toleran kemudian tidak lurus, tapi yang paling lurus dan paling toleran. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari, intaha kalamuhu. Kemudian dilanjutkan di sini, wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, alaikum bis-sabili was sunnah, wajib atas kalian berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala
dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu laysa min 'abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahmana fa fadat 'ainahu min khasyatillah. Ya. Nah, tidaklah seorang itu, ya, bukanlah seorang itu hamba yang berada di atas jalan Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dia bisa untuk mengingat Ar-Rahman, kemudian mengalirkan air matanya, ya, min khasyatillah, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatamassahun nar, ya, kemudian dia akan disentuh neraka, tidak. Dia tidak akan disentuh oleh neraka. Orang yang senantiasa berada di atas jalan Allah dan sunnah Rasulullah SAW, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai mencucurkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan untuk disentuh oleh neraka. Walaysa min 'abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahmana faksha'arra jilduhu min khasyatillah illa kana mathaluhu kamathali syajaratin yabis waraqaha. فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتاحت عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحاتت عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سبيل الله في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. Di sini dijelaskan bahwasanya, ya, bukanlah seorang hamba, ya, tidaklah seorang hamba di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengingat Ar-Rahman, kemudian dia itu bergetar, ya, seluruh kulitnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia itu semisal dan permisalan seperti pohon yang kering daripada waraknya, kering daripada daunnya. Fa bainama hiya kadzalika idza sabat ar-rih, maka ketika dia itu ditimpa angin, fatahat anha warakah, kemudian yang namanya daun-daunnya itu kemudian berguguran, illa tahatat anhu dhunubuh, kecuali, ya, yang namanya dosa-dosanya pun berguguran. Kama tahatu an hadhihi syajarah waraqaha, sama seperti bergugurannya daun-daun dari pohon ini. Wa in iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairum min ijtihadin fi khilafin sabilin wa sunnatin. Ya, wa inna iqtisadan, sungguhnya, ya, bersederhana, ya, sederhana dan di atas jalan yang lurus dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam menyelisihi jalannya Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini jelas kepada kita, ya, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini menjelaskan, ya, seorang hamba yang berada di atas jalan yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mencucurkan air mata, ya, kemudian sampai bergetar kulitnya seperti itu, ya. Kemudian apalagi, kecuali dia pasti, ya, seperti sebuah pohon yang kering, yang kemudian daun-daunnya itu bagaimana berguguran, ya, ya, itu semisal dosa-dosanya itu berguguran karena dia berada di atas jalan yang lurus, begitu. Dosa-dosanya pun berguguran karena dia berada di jalan yang lurus. Artinya jalan Islam yang lurus ini di antara keutamaan orang Islam, karena jalan yang lurus seperti itu. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, ya habadana, ya habada, ya, naumul ekstasi iftarihim kaifa yaghbanuna asahnil hamki wa sawmihim, ya, wa sawmahum wala mithqalu dzarra min birrin ma'a taqwa wa yaqin a'zam wa afdalu wa arjahu min amsalil jibali ba'datin minal mubtarin. Kata beliau, ya, di sini siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya amboi, kata beliau, ya, tiburnya orang yang cerdas dan bukanya mereka, tidurnya orang yang cerdas, ya, dan bukanya mereka itu kaifa yaghbanuna sahral hamti wa sawmahum, kaifa yaghbanuna sawqal hamti. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, ya habada naumul akyas iftaruhum, naumul akyas wa iftaruhum kaifa yaghbanuna sahral hamti, ya, wa sawmahum. Bagaimana mereka itu bisa mengalahkan, ya, hamqa ini, ya, para hamqa, saumnya para hamqa gitu, ya. Padahal para hamqa ini sangat bersemangat, ya, sangat bersemangat, ya, dalam saum mereka seperti itu. Para orang-orang bodoh itu bersemangat dalam saum mereka, tapi orang-orang yang cerdas itu tidurnya saja bisa mengalahkan, tidur dan bukanya saja bisa mengalahkan saumnya orang-orang yang bodoh seperti itu. Ya, kemudian dijelaskan di sini, wala mithqalu dzarratin min birrin ma taqwa wa yaqin
a'zamu afdal wa arjah min amsalil jibal ibadatan minal muftarin. Kata beliau meneruskan, maka sungguh ya, dan sungguh ya, misqal sebesar zarrah ya, meskipun sebesar zarrah dari kebaikan bersamaan dengan takwa dan keyakinan, itu lebih agung dan lebih afdal, justru lebih kuat ya, lebih rojih daripada semisal gunung-gunung seperti itu ibadah. Artinya ibadah yang banyak luar biasa, lebih terlin daripada orang-orang yang ya tertipu ya, daripada orang-orang yang tertipu. Menunjukkan bahwasanya orang Islam itu, ya sekalian, adalah orang-orang yang tidak tertipu ya. Mereka itu adalah orang-orang yang dulu sedikit amalnya tapi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mereka dari kaum yang lain ya, dari agama yang lain seperti itu. Mereka banyak beribadah, tapi mereka itu hamqa. Ya, mereka adalah orang-orang jahil seperti itu. Ya, banyak ibadah tapi kemudian ya, sedikit pahalanya, bahkan di antara mereka ada yang tidak mendapatkan pahalanya. Seperti itu dikarenakan kekafiran mereka. Alhamdulillah. Baik, itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat pada pertemuan pertama ini ya. Saya cukupkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share kembali, dan ketuk loncengnya ya, supaya bisa mendapatkan notifikasinya. Ana Abu Hazim Muhammad Ghazar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.